Pemimpin yang baik dalam Islam itu adalah pemimpin yang apapun tindakan yang dia lakukan itu harus berdasarkan ketakwaan. Ini seandainya nih saya yang benar-benar tidak ada berkeinginan untuk maju calon kepala daerah ataupun tingkat apapun itu, mau wali kota atau gubernur atau bupati, tapi tokoh agama, tokoh masyarakat yang meminta, bagaimana tuh Ustadz? Ya tentu kalau begitu keputusan dari tokoh, mereka pasti melihat rekam jejak. Menurut abang kayak gini, kayak mana mengenali calon pemimpin tuh yang sok-sok, mohon maaf ya, gayanya yang tiba-tiba sok alim, dekat tokoh-tokoh agama, yang dulu-dulunya nggak pernah, tapi ingin membangun brandingnya, mendapatkan sosok tokoh yang dekat dengan alim ulama, itu seperti apa tanggapan? Tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Alimnya tiba-tiba. Iya, kan banyak yang kita lihat. Alimnya tiba-tiba dekat ke masjid, kasih karpet, pilih saya gitu ya. Lalu kalau tak terpilih nanti karpetnya diambil lagi. Peran doa dalam memilih pemimpin itu sebuah apa sakralnya sih? Baik, kita tengok dulu doa dalam Islam. Kalau doa dalam Islam itu disebutkan silahul mukminin, senjata bagi orang mukmin. Bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Yang orang umurnya pendek bisa panjang dengan doa. Bagi masyarakat yang cerdas, menurut abang itu seperti apa memilih pemimpin? Masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang dicerdaskan. Jadi kalau pengen melihat masyarakat yang cerdas, maka lembaga-lembaga pendidikan itu harus mencerdaskan. Jadi ada pendidikan atau edukasi politik terhadap mereka. Lagi dengan anak-anak muda kan. Kalau orang tua sudahlah, kita tak paham lagi kan. Kalau sudah begitu ya begitulah. Selamat datang Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman hari ini saya kedatangan abang saya yang kebetulan beliau cukup aktif di dunia pendidikan, dunia dakwah. Selamat datang Bang Dr. Junaidi. Siap. Bang, supaya kita tidak terlalu tegang, pembahasan memang agak dalam hari ini nih. Cuman kita lebih rileks biar penonton juga mudah memahami, santai, rileks. Bang, izin Bang, Abang cukup lama di dunia pendidikan di Inhil ya Bang. Abang masuk Unisi itu jadi dosen itu tahun berapa? Kalau masuk Unisi 2008. 2008 Bang. Itu sudah ngajar. Udah ngajar. Tapi itu masih dosen luar biasa. Jadi luar biasa selama 1 tahun. Oh, jadi proses-prosesnya itu di Unisi itu cukup panjang loh. Iya. Kalau memang belum istilahnya bukan belum layak, tapi karena kebutuhan dosen sudah mencukupi, maka kita diajak dulu berluar biasa. Gitu. Luar biasa. Kalau bahasa di perusahaan itu magang dulu lah. Magang. Berarti pengabdiannya luar biasa juga nih. Dikasih jeda dulu nih. Berarti Unisi itu juga tidak sembarangan juga menerima dosen. Tidak. Ada proses yang cukup panjang itu tidak. Gitu. Proses yang cukup hati-hati untuk merekrut dosen. Sampailah sekarang kan aturannya sudah semakin ketat. Siap. Cukup luar biasa namanya. Tapi salah satu yang paling saya ingat, salah satu pendiri Unisi itu adalah programnya Satu Desa, Satu Rumah, Satu Sarjana. Iya, betul. Itu bagi saya pribadi ya, meskipun presentasinya belum tidak ada yang menghitung, bagi saya itu sukses. Satu rumah satu sarjana dengan mendirikan universitas di Indragiri Hilir, kabupaten waktu itu kan. Cukup lumayan. Tapi abang lebih kapur di Unisi pelajarannya. Kalau saya lebih ke agama. Ke agama Bang ya. Jadi tak salah lah, mengingat kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah. Jadi sedikit kita meminta pemahaman dari akademisi di bidang keagamaan. Abang dengan pengalaman dari bidang dakwah dan pendidikannya mungkin bisa mencerahkan nih dari sudut pandang Islam. Bang, sebenarnya saya ingin memasuk tema kita terkait pemimpin akhlak.
itu seperti apa? Baik. Jadi kita kalau ingin memahami pemimpin yang berakhlak dengan tema besar itu tema yang cukup berat bagi saya. Saya kupas untuk didalami, untuk diteliti. Tapi tetap saya akan mengawalinya dari bagaimana Allah itu mengirim manusia, dan itu tidak menyebut dengan nama, tapi dengan istilah khalifah. Jadi Allah kirim manusia tidak menyebut nama, tapi dengan khalifah. Itu seperti apa? Ya seperti kalau ayat ini kita sebutkan di dalam Al-Baqarah. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tidak Adam, tapi khalifah. Khalifah itu kan artinya wakil. Wakil itu tentu mewakili dari yang diwakili. Kalau Allah mengatakan khalifah, berarti Allah adalah orang yang diwakili oleh khalifah itu. Jadi prinsip dasarnya itu sudah sampai di situ. Artinya manusia dikirim ke dunia ini untuk sebagai pemimpin. Dalam bahasa Al-Qur'annya khalifah. Nah, itu pokok pikiran yang paling mendasar. Yang kedua yang perlu kita pahami, Adam itu diciptakan bukan di dunia. Yang tadi khalifah itu, Adam itu kan diciptakan di surga. Walaupun surga yang pada masa itu tidak akan sama dengan surga yang nanti. Artinya kita ini kan bibit-bibit orang baik semua. Sumbernya dari surga. Adam kan dari surga. Kita kan dianggap sebagai Bani Adam, anak cucu Adam. Artinya kita ini punya potensi semua untuk menjadi pemimpin siapapun. Jadi Bang, sedikit lagi kita kalau definisi menurut Islam lah terkait pemimpin yang baik itu seperti apa? Kalau pemimpin yang baik, karena ini Islam ya landasannya dan cukup istilahnya apa, bahasa yang sederhana. Kalau bahasa akademiknya cukup teoritis gitu. Pemimpin yang baik dalam Islam itu adalah pemimpin yang apapun tindakan yang dia lakukan itu harus berdasarkan ketakwaan. Harus berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gerak-geriknya itu akan bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan tidak ciptakan manusia kecuali keduanya itu mereka semuanya beribadah kepadaku. Jadi dasar pemimpin itu harus takwa. Takwa itu kan maknanya bukan takut istri kedua. Tapi boleh tak Islam untuk istri kedua? 4 boleh. Boleh. Seandainya mampu dan berlaku adil. Mampu, adil. Gitu. Walaupun pada hakikatnya adil itu hanya pada sisi fisiknya saja. Siap. Cuma memang kehati-hatian saya bertanya ini saya sebagai host juga agak takut memberikan pertanyaan. Tapi inilah bagian yang harus kita kupas. Tapi Bang, menurut Abang, kita kan memimpin dari sudut pandang Islam dan sebagainya. Tapi ciri-ciri pemimpin yang berakhlak menurut Islam itu yang kita pilih, karena kita ini kan memilih pemimpin Bang, pemimpin daerah baik itu tingkat provinsi maupun wali kota dan bupati. Nah, ciri-cirinya seperti apa tuh dari sudut pandang Islam tuh? Nah, kalau basisnya sudah takwa, itu tentu sumber asalnya adalah Rabb. Nah, saya ingin sampaikan lagi yang kedua. Ketika Allah mengeskakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul, Allah tidak menyebut namanya. Nah, kalau tadi kan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketika malaikat diajak berdiskusi dengan malaikat, Allah tidak menyebut nama yang diciptakan, tapi yang disebutkannya adalah jabatannya khalifah. Sekarang ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk menjadi rasul, Allah tidak menyebut nama dengan kata Allah, tapi dengan kata Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb.
Rab itu artinya mengatur, mengelola, memanajemen gitu. Jadi sudah ada bahasa-bahasa teori kepemimpinan yang Allah sampaikan kepada Nabi lewat ayat Al-Alaq tadi dengan kalimat Rabb. Kalau kita kan Rabbuka itu kan Tuhanmu. Ternyata Rabb itu artinya mengatur, memanajemen, memimpin. Lalu dilanjutkanlah semua Nabi dan Rasul itu dengan 4 sifat permanen. Dan itulah sebenarnya ciri-ciri seorang pemimpin yang berakhlak. Kalau kita mau kembangkan lebih jauh kan. Nah, apa 4 sifat itu? Ada orang menyebutkan sidik. Sidik artinya benar. Sidik, kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian fatonah, cerdas. Yang terakhir apa ya? Tabligh, komunikatif. Berarti harus ada di calon pemimpin. Wajib ada. Ya semoga lah terlahir pemimpin yang dari sudut pandang Islam seperti itu. Nah, namun begini, ya kalau dari beberapa poin tadi, tapi masyarakat perlu tidak memilih calon pemimpin yang berintegritas? Kalau integritas itu kan bagian dari pengembangan sidik dan amanah. Dia benar dan dia dapat dipercaya. Kan itu integritas. Iya. Di integritas seorang pemimpin terukur dari situ. Benar nggak dia? Yang dia sampaikan itu apakah dia buat? Yang dia sampaikan itu apakah sudah pernah dia tahu? Ada juga orang kan berteori kan, pemimpin itu kan berteori. Tapi sebenarnya dia belum pernah mencobanya. Baru tahap planning gitu, baru tahap perencanaan. Jadi pemimpin berintegritas itu adalah pemimpin yang sesuai dengan akhlaknya Islam. Perpaduan antara sidqun dan amanah itu, sidik dan amanah itu. Jadi begini, untuk hal beberapa poin, memang ini keterkaitan Bang ya, keterkaitan dari pembahasan kita. Ini kan masyarakat seringkali dilema Bang, terjadi dilema bahwasanya mencari pemimpin yang betul-betul berintegritas, tapi dari satu sisi ada sudut pandang yang sesuai dari ajaran Islam bahwasanya memilih calon pemimpin kita tuh ada beberapa poin yang kita tawarkan. Tapi bagaimana saran bagi Abang untuk masyarakat dalam memilih pemimpin yang ada plus minusnya? Ya, kalau hari ini kita mau cari yang sempurna, dengan kepemimpinan yang sempurna, dengan akhlak yang sempurna, dengan kepribadian yang sempurna, dengan latar belakang kehidupan yang sempurna, dengan latar belakang pendidikan yang sempurna, dengan rekam jejak yang sempurna, itu tidak ada. Tidak ada. Karena manusia tidak sempurna. Karena manusia itu tetap saja meninggalkan jejak-jejak, kadang-kadang sempurna, tapi diciptakan untuk tidak sempurna. Itu kalau di dalam ilmu politik manajemen konflik. Iya, manajemen konflik. Jadi konflik itu diciptakan ya. Kebetulan kita juga belajar loh. Saya kan S2 di Universitas Gadjah Mada. Belajar mata kuliah rekayasa sosial dan pengelolaan konflik. Jadi yang sempurna pun bisa jadi tidak sempurna. Disitulah media bermain kan. Nah, permainan media pun membangun image kan. Membangun opini, membangun persepsi, membranding salah satu calon, membranding dan lain sebagainya itu. Nah, maknanya adalah untuk mencari kesempurnaan itu seperti yang kita inginkan dengan konsep yang kita sampaikan tadi, itu cukup rumit ya, cukup rumit. Bahkan boleh dikatakan an-nadir kal ma'dum gitu. Jarang kita temukan. Dan kalau jarang itu kita anggap tidak ada. Sehingga kita mengambillah pemimpin-pemimpin yang terbaik dari yang baik gitu. Kalau tidak mendekati. Paling tidak ya, kalau bahasanya kan ada dua. Kalau ada yang buruk, kita ambil yang terbaik dari yang buruk itu. Kalau ada yang baik, kita ambil yang terbaik dari yang baik itu. Cuma cara mengambilnya itu lagi kan ada tahapannya lagi bagi masyarakat. Masyarakat ini kan kita tidak tahu penilaian mereka seperti apa. Kadang
dalam tanda petik ada fanatik buta gitu. Ya. Fanatik buta. Ya bukan kita dalam tanda petik ya merendahkan, tidak itu. Cuma untuk memilih orang-orang yang berintegritas itu memang berat gitu. Berat ya. Tapi bagaimana masyarakat itu untuk memilih calon yang benar-benar baik bagi mereka itu seperti apa? Misal, kami dengan menyesuaikan diri yang masyarakat butuhkan dengan program-programnya, atau seperti ya sekarang kan kampanye yang seperti abang tadi melalui media sosial, sosmed dan sebagainya, itu kan membranding diri seorang, mengharapkan ketertarikan masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang cerdas, menurut abang itu seperti apa memilih pemimpin? Masyarakat yang cerdas itu adalah masyarakat yang dicerdaskan. Jadi kalau pengen melihat masyarakat yang cerdas, maka lembaga-lembaga pendidikan itu harus mencerdaskan. Jadi ada pendidikan atau edukasi politik terhadap mereka. Lagi dengan anak-anak muda kan. Kalau orang tua sudahlah, kita tak paham lagi kan. Kalau sudah begitu ya begitulah. Pokoknya kami yang itu. Bisa lagi. Betul. Jadi kita tidak bisa lagi, mereka tidak memberikan ruang terbuka dalam bentuk pemikiran. Nanti kalau kita sampaikan mungkin akan ada feedbacknya yang tidak menarik untuk kita dengar. Maka dari itu hari ini kalau memang ingin mencerdaskan politik gitu, maka kita harus mencerdaskan anak-anak muda. Jadi diberikan edukasi politik, diberikan kampanye politik yang positif, diajak mereka dan diberikan contoh yang baik. Karena kalau yang sudah senior di atas 50-an kita tak bisa mengganggu lagi. Pokoknya saya kalau sudah itu tak perlulah dia. Apapun yang terjadi, makanya yang lebih ngerinya itu ada bahasanya. Memilih tak memilih kami, gitu-gitu juga kehidupan kami. Itu masih ada. Masih banyak, bukan masih ada, masih banyak. Sampai mereka tidak tertarik kan untuk bergabung dalam pilkada, dalam pileg, dalam pemilu. Karena apalah, tak ada juga nilai tambahnya bagi kami kalau kami ikut. Maka mereka akhirnya ditawarkan dengan money politik dan sebagainya. Betul. Nah, kecerdasan itu masyarakat dicerdaskan gitu. Tapi kadang-kadang kan kita ini memelihara kebodohan dalam rangka untuk mengkampanyekan kecerdasan. Itu yang bahaya itu. Orang dibodohkan gitu. Tapi untuk dicerdaskan gitu. Dalam kampanye-kampanye mereka. Ya, banyak sekali kan paslon itu memainkan sistem kinerja ya, mempolis dari kinerja yang mereka buat, tapi belum tentu berhasil dari apa yang mereka tawarkan. Nah, hari ini juga banyak yang terjadi ya, bukan di daerah kita aja, mempolis suatu kandidat itu dengan berbagai tawaran kepada masyarakat, dengan menyebarluaskan ya banyak sekali sosial media, baliho dan lain sebagainya. Tapi sedikit Bang, saya sedikit karena ini kita membahasnya tentang Islam, tentu tidak jauh dengan doa. Nah, menurut Abang peran doa dalam memilih pemimpin itu sebuah apa sakralnya sih? Baik, kita tengok dulu doa dalam Islam. Kalau doa dalam Islam itu disebutkan silahul mu'minin, senjata bagi orang mukmin. Bahkan dalam hadis-hadis ya, saya lupa teksnya, bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Yang orang umurnya pendek bisa panjang dengan doa. Begitulah kekuatan doa. Begitulah kekuatan doa. Tapi salah satu imam mazhab yang 4 itu menyebutkan, kalaulah doa saya makbul, maka saya hanya minta satu, pemimpin yang adil. Maknanya apa? Menjadi seorang pemimpin itu luar biasa nilai ibadah. Bahkan Nabi dalam hadisnya juga menjamin itu. Ada 7, merinding saya ini nyebut ini. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah ketika berada di alam akhirat. Dan salah satunya bahkan disebut di urutan pertama itu adalah imamun adil. Seorang imam yang adil. Yang paling pertama? Yang paling pertama. Kenapa imam yang adil? Karena dia menaungi, karena dia menguasai setiap jengkal tanah. Dan dia juga menguasai semua masyarakat yang ada di pimpinnya.
Kalau jadi suami yang soleh biasa. Biasa itu. Punya istri yang solehah itu biasa. Rajin sembahyang itu biasa. Orang taat ibadah setiap hari itu biasa. Puasa Senin Kamis itu biasa. Kenapa? Karena juga kembali ke dirinya. Sembahyang. Ketika dia sholat kan kembali ke dirinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan mungkar itu kan kembali ke dirinya, tidak ngefek ke yang lain. Jadi kalau saya punya istilah, kalau orang beramal saleh itu biasa, tapi orang beramal muslih itu yang luar biasa. Bedanya apa? Amal saleh kembali ke diri, puasa ke diri, sholat ke diri, haji ke diri, punya istri yang solehah ke diri, suami yang soleh ke diri, anak-anak yang solehah juga ke dirinya, ke keluarganya. Tapi kalau sebagai seorang imam yang adil, itu ngefek semuanya. Orang miskin terperhatikan oleh dia, orang kaya dikejarnya untuk berinfak, bersedekah, berzakat, orang yang tak mampu dia bantu, orang yang kesulitan dia tolong. Jadi setiap detik kehidupannya itu adalah kebaikan kalau dia adil. Nah, itu problemnya. Jadi itulah makanya Imam Ahmad bin Hambal itu ketika ditanya tentang doa, dia menjawab, kalaulah doa saya itu makbul, maka yang aku pinta adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, jadi kuat kan? Ternyata doa itu luar biasa. Maka orang kadang-kadang menjelang pemilihan ini kan di mana-mana ada istighosah, ada sholawatan. Itu bagian dari bahwa doa itu punya kekuatan yang seperti tadi deh. Senjatanya orang mukmin menghubungkan antara makhluk dengan Allah, bahkan bisa mengubah takdir. Nah, jadi Bang, untuk memastikan itu kan butuh peran aktif juga masyarakat nih, ikut berpartisipasi untuk supaya terlahirnya sebuah pemimpin yang adil, amanah dari masyarakat. Ini jabatan kan amanah Bang, bagi masyarakat. Itu apa sih yang diperlukan oleh masyarakat sebelum memilih? Pemikiran mereka tuh seperti apa? Ya, saya agak pesimis kalau cerita tentang masyarakat memilih. Karena masyarakat kita ini di satu sisi memang demokrasi berjalan, partisipasi pemilih juga banyak. Di sisi lain ada motivasi-motivasi yang di luar kesadaran pemikiran mereka. Tapi motivasi itu lebih kepada kesadaran finansial. Itu yang saya bilang agak pesimis. Ada teman saya, dia sekarang berada di Jogja. Dia menyebut istilahnya begini. Ini istilah, sebenarnya istilah tokoh, istilah ulama. Rusaknya pemimpin itu karena rusaknya rakyat. Dari rakyat sendiri. Nah, bahkan ada bahasa lainnya adalah cerminan satu rakyat itu adalah dari pemimpinnya. Jadi sebenarnya timbal balik. Kalau pemimpinnya tidak baik, pada dasarnya karena rakyatnya tidak baik. Nah, tapi itu kan susah untuk membuktikan. Karena selama ini kalau kita bicara dalam konteks rakyat, rakyat akan merasa bahwa yang bersangkutan tidak adil, yang bersangkutan korupsi, pemimpin itu tertuduh semuanya pada pemimpin. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah memberikan kontribusi negatif untuk kepemimpinan itu. Nah, jadi itu yang saya bilang itu, bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kan rakyat harus cerdas. Mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah, rakyat tidak boleh tergiur dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang dapat merusak integritasnya rakyat. Ya. Berarti itu butuh juga yang namanya keimanan, Bang. Oh itu Pak, itu tadi kan kata kunci kan? Ya. Kata kuncinya adalah pemimpin yang berakhlak, adalah pemimpin yang bertakwa. Di balik ketakwaan itu adalah iman yang bergerak. Berarti butuh, dalam arti konteks bukan hanya seorang pemimpin yang punya kekuatan keimanan terhadap dia memilih calon pemimpin, rakyat juga wajib. Jadi timbulnya bahwasanya dia benar-benar memilih calon pemimpin yang, ya di satu sisi kita kan negara demokrasi, Bang, negara hukum, benar. Tapi kan dengan mayoritas kita di Indragiri ini kan cukup Muslim, artinya seiman dulu. Ya. Kalau dalam konteks akidahnya seiman dulu.
Karena tidak mungkinlah orang yang tidak seiman. Tapi menurut abang kayak gini, kayak mana mengenali calon pemimpin tuh yang sok-sok, mohon maaf ya, ini kan politik sah-sah saja bang. Kalau kita bicara tentang politik, membawa gayanya yang tiba-tiba so alim, dekat tokoh-tokoh agama, yang dulu-dulunya nggak pernah, tapi ingin membangun brandingnya, mendapatkan sosok tokoh yang dekat dengan alim ulama, itu seperti apa tanggapan dari? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Alimnya tiba-tiba. Iya. Ini Ini kan bukan jadi rasio umum lagi bang. Ini kan banyak yang kita lihat. Alimnya tiba-tiba dekat ke masjid, kasih karpet, pilih saya gitu ya. Lalu kalau tak terpilih nanti karpetnya diambil lagi gitu. Nah ini saya kira sudah menjadi kultur ya, kebudayaan dari seorang calon pemimpin untuk meraih simpatik dari pemilihnya gitu. Ya kalau dalam kacamata kebiasaan dan kebudayaan itu hal yang biasa, dalam dunia demokrasi pun hal yang biasa. Ditarik atau tidak ditarik itu pun hal biasa. Cuma kan dalam cerminan agama tentu itu problem. Ya tiba-tiba jadi alim itu kan problem. Karena ada bahasanya kan nanti kata orang ya, kata orang mempolitisasi agama. Ada yang begitu. Iya. Dari awal tidak seperti itu, tiba-tiba begitu. Iya, tiba-tiba. Jadi kesannya agama dipolitisasi gitu. Bukan dipermainkan, tapi dengan bahasa keren, karena ini kita bicara pemimpin tentu politisasi. Keren juga bahasa Pak Ustadz. Bukan mempermainkan agama, tapi mempolitisasi agama. Ya, karena keterkaitan dengan mayoritas ya. Iya. Mayoritas. Sini kan mayoritas muslim namanya kan. Jadi akhirnya dimainkanlah politisasi agama itu. Walaupun ini bahasanya cukup berat ya. Memang berat. Terlihat kehati-hatiannya juga, kita juga santai aja Pak. Kita Pak Ustadz aja tidak terlalu menyenggol kiri dan kanan. Tapi ini kan fenomena yang sering terjadi. Tapi begini menurut saya, ketika ada calon yang tiba-tiba alim, dekat tokoh-tokoh agama, itu para tokoh dan yang benar-benar tokoh merasa ya udah secara Islam kita silaturahmi tetap kita sambut baik dan sebagainya, tapi ngepek untuk kepentingan politik mereka. Nah gini, kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas ya. Kalau tadi kan kita bicara politisasi agama, karena yang bersangkutan ya, kita tidak sebut siapapun, karena anggaplah seorang calon pemimpin itu sebelumnya tidak begitu. Sebelumnya tidak begitu, tiba-tiba kok begitu. Nah, itu lain tema ya. Nah, kalau kita bicara dalam tema yang sifatnya persepsi Islam, kesuksesan seorang Muslim itu ketika dia masuk ke dalam Islam secara total. Politiknya totalitas, ekonominya totalitas, sosialnya totalitas, pendidikannya totalitas, keluarganya totalitas. Dan itu kan sudah ditegaskan oleh Al-Quran dalam Al-Baqarah 208. Udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Nah artinya kalau dia mau berpolitik, berpolitiklah secara Islam. Maka kan kampus-kampus itu kan banyak prodi, program studi politik Islam. Nah jadi sebenarnya tidak ada masalah jadinya. Cuma ketika sebelumnya tidak begitu lalu begini, maka jadilah politisasi. Tapi kalau dari awal dia memang sudah begitu, betul. Agamanya sudah bagus, tiba-tiba dia muncul menjadi tokoh yang akan menjadi pemimpin, tak ada yang disalahkan di situ. Tapi ini memang saya rencanakan pertanyaan ini. Memang tidak saya sampaikan ya Ibu. Saya tak merencanakan untuk menjawab. Tapi saya sedikit meminta. Ini seandainya nih saya yang benar-benar tidak ada berkeinginan untuk maju calon kepala daerah ataupun tingkat apapun itu, mau wali kota atau gubernur atau bupati, tapi tokoh agama, tokoh masyarakat yang meminta, lalu saya ikut, bagaimana tuh Ustadz?
ada rahasia apa sih dalam konteks sudut pandang para tokoh ini terhadap saya? Misal contoh kan, ada kelebihankah? Apakah ada dipandang akan berlaku adil atau bisa membawa daerah itu yang lebih sejahtera atau seperti apa? Ya tentu kalau begitu keputusan dari tokoh, mereka pasti melihat rekam jejak. Itu sudah pasti. Yang kedua melihat kinerja. Tidak mungkin tiba-tiba muncul kan? Iya. Ya kalau kita cerita dalam konteks Nabi lah, Nabi Muhammad SAW, ketika ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul, walaupun itu Allah, tapi rekam jejaknya sudah jelas semua. Nah, artinya kenapa Ucu Irul umpamanya tiba-tiba didatangi oleh tokoh-tokoh, ayo kau maju, kami dukung. Itu tandanya rekam jejak kita kan sudah positif gitu. Betul. Ya. Dalam asesmen kan rekam jejak yang ditanya, bukan masa depan. Saya mantan asesor juga ya, walaupun kecil-kecilan gitu. Asesor kepala desa. Gitu. Ya, sampai kita juga ngetes orang yang tidak bisa baca Quran. Sampai kita juga mengasesmen orang yang membaca Al-Qurannya terbalik. Pernah? Pernah. Terbaliknya itu kenapa? Karena ada permintaan. Ada permintaan nanti yang bersangkutan. Nah, itu kan rekam jejak. Iya. Nah, sementara kalau ada tokoh yang meminta, tokoh agama, tokoh masyarakat, kau maju. Maknanya di situ yang bersangkutan sudah punya rekam jejak yang baik yang mereka perhatikan. Keluarganya baik, pendidikan keluarganya baik, agamanya baik. Tentu mereka datang. Tapi gini, satu lagi Bang. Ini beda ya. Ya, bedanya begini. Diminta. Ya, ini diminta. Dia diminta gitu. Bukan dia meminta. Artinya gini, maksud saya ini ya, kita berandai lah, berandai. Artinya anggaplah Pak Ustadz datang ke saya meminta mencalonkan diri jadi kepala daerah. Artinya Pak Ustadz juga memandang saya bukan dari jejak 1 tahun 2 tahun. Bukan. Bukan. Tidak seketika. Rekam jejaknya lama. Mulai dari pendidikannya lah dulu. Nanti bagaimana sosialisasinya dengan masyarakat, kedekatan dengan lingkungan, memberikan solusi atau tidak dalam kehidupan. Jadi cukup panjang. Gitu. Tidak dalam tanda petik instan. Gitu. Berarti tidak mudah juga seorang tokoh agama sebelum menyampaikan, mendatangi dan meminta untuk mencalonkan diri itu kan bukan hanya keputusan yang spontan. Tidak keputusan spontan dan tidak keputusan instan itu. Iya. Lama dia. Berarti kalau memang ibaratnya suatu tokoh agama itu meminta untuk mencalonkan diri itu kayak saya diminta, satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena saya diminta. Iya. Beda karena framing yang namanya ingin dicalonkan itu satu hal yang berbeda. Iya. Nah, jadi kita perlu tahu, masyarakat juga perlu tahu. Ini kan kita ada bukan lagi jadi rahasia umum bahwasanya kenapa tokoh-tokoh agama mendukung atau memberikan kepercayaan untuk maju calon kepala daerah. Artinya secara sudut pandang Islam, baik bicara kepemimpinan, keadilan dan sebagainya, yakin dengan calon yang akan diusungnya. Iya. Artinya ya satu nilai kelebihan. Iya. Dugaan positifnya ketika memimpin akan baik. Iya, betul. Karena tak bisa juga dipastikan. Kadang-kadang setelah masuk lain pula ceritanya kan. Betul. Artinya dugaan positifnya, persangkaan. Ya kalau sangkaan ini kan hampir 80% kepada positif lah gitu. Bahwa yang bersangkutan akan menjadi baik. Takdir Tuhan kan bermain pula di situ kadang-kadang kan. Ketika kita berharap penuh dengan yang bersangkutan, tapi ternyata malah berbalik arah ketika sudah menjadi. Jadi lupa jadi itu kan. Jadi Bang, ini sedikit mulai menarik yang kita bahas. Ini kan kita pada tahun 2024 ini ya, buat hitungan bulan lagi Bang, kita akan memilih calon kepala daerah secara serentak, itu nasional. Saya meminta lah nasihat dari Abang, karena kita pada DPT tahun 2024 ini generasi muda tuh lebih dominan, ketimbang generasi yang dua. Ibaratnya saya pribadi, saya bisa mengaruhi orang tua saya. Artinya
tampuk kekuasaan kepemimpinan ke depan itu di tangan generasi muda. Menurut Abang apa nasihat untuk masyarakat dan generasi muda dalam memilih pemimpin kita ke depan? Pertama, bahwa generasi muda kalau kita ukur dengan logika, mereka masih panjang. Tahapan-tahapan kehidupannya kan masih panjang. Dan kalau mereka saat ini masih sekolah, bisa saja sekitar maksimal 10 tahun akan datang mereka berkeluarga. Tentu saja tahapan-tahapan itu kan harus ada pemimpin. Maka generasi muda yang anggaplah generasi pemula yang nanti akan memilih, pesannya adalah jangan pernah berpikir bahwa satu suara itu tidak berpengaruh kepada kepemimpinan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berpikir kalau kita, khususnya generasi pemula, mereka tidak menjadi pemimpin yang akan datang. Salah satu dari mereka pasti akan menjadi pemimpin di negeri ini. Maka dari itu partisipasi politik mereka dalam bentuk memilih umpamanya, dalam bentuk memberikan kampanye positif itu sangat penting gitu. Karena kita khawatir juga, apalagi kan hari ini Gen Z ya, generasi milenial, Gen Z. Gen Z ini kadang-kadang juga tidak punya perhatian khusus gitu dengan kegiatan-kegiatan sosial politik ini. Ya disebabkan oleh terbentuknya pemikiran-pemikiran yang sifatnya individual dengan media sosial yang mereka punya. Yang mereka hadap adalah media sosial saja, tidak perlu yang lain-lain. Mereka sudah cukup hidup dengan begitu, sehingga ada anak yang tidak bisa bicara karena selalu berhadapan dengan media sosial, sehingga ada anak yang meninggal karena main game disebabkan oleh media sosial. Jadi kita berharap kepada generasi pemula, berpartisipasilah dalam berpolitik, khususnya untuk memilih pemimpin, karena partisipasi kalian hari ini akan menentukan pemimpin baik atau tidak baik 5 tahun ke depan. Ya, di sisi lain kan ada tuh pepatah Arab menyebutkan, ya ma'syaras syabab fi yadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayataha. Wahai para pemuda, di tangan dan di genggamanmu lah urusan umat, hidup dan matinya itu pada rekam jejakmu. Artinya kalau mereka tidak berpartisipasi di masa mereka nanti, pemimpin akan semakin dalam tanda petik brutal, bukan zalim lagi deh. Tapi satu lagi Bang, kita tahu nih, kita pemilih serentak ini kan khususnya di Provinsi Riau, karena kita berada di Indragiri Hilir. Menurut Abang, Riau dan Indragiri Hilir itu butuh pemimpin yang generasi muda, semangat dan energi, atau yang seperti biasa? Jadi pemimpin itu tidak bisa orang-orang biasa. Kalau satu riwayat menyebutkan dari sisi fisiknya saja, satu orang pemimpin itu tenaganya dengan orang biasa itu 20 orang biasa, satu orang pemimpin. Jadi kalau ada generasi yang pengen jadi pemimpin, suka tidur, suka bermalas-malasan, mau jadi pemimpin, itu tidak akan jadi. Jadi pemimpin itu memang berbanting tulang, berdarah-darah. Kalau dia berpendidikan, ya bisa dia tidak makan gitu, karena tidak ada berbagai macam asupan energi, tidak ada duit dikirim dan lain-lain. Jadi pemimpin itu bukan orang biasa, harus orang yang luar biasa, harus orang yang energik, harus orang yang kalau dalam bahasa kita, dalam tema kita kan harus agamis, ya, harus agamis, harus bisa memikirkan masa depan itu bukan hanya dalam waktu 5 tahun, harus memprogramkan grand design untuk Indragiri Hilir seperti apa. Saya tertarik dengan salah satu data yang saya baca dari salah satu tokoh kita dari Mandah. Tak perlu saya sebutkan orangnya. Bahwa Indragiri Hilir ini sebelum dipimpin oleh orang-orang pribumi itu sudah diatur semua jalannya, lorongnya oleh orang Belanda. Makanya orang-orang luar itu mereka memimpin bukan memimpin hanya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mereka sudah punya rencana grand design.
apa namanya planning itu sudah punya planning yang cukup jauh, bahkan 20, mungkin 30 20-30 tahun itu yang terdekatnya. Bayangkan dari masa Belanda sampai hari ini di Indragiri Hilir. 70-80 tahun. Ada berapa? Ada mau 80 tahun. Itu Indragiri Hilir, Kota Tembilahan itu sudah ditata. Kecamatannya sudah ada, nama-nama sudah ada. Nama Reteh itu kan nama lama, nama Gaung Anak Serka nama lama, nama Manda, Manda dulu ya. Itu nama lama. Itu sudah ada di dalam risalah Belanda. Itu saya membaca sekilas gitu. Artinya harapan yang betul-betul mempunyai semangat energi. Iya. Semangat untuk membangun, semangat untuk mensejahterakan, semangat untuk selalu adil dalam memberikan memberikan bantuan-bantuan dan lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau sosial ekonomi lah gitu. Tidak bisa yang biasa-biasa. Jadi kata kuncinya adalah menjadi pemimpin itu bukan orang biasa. Karena 1:20. Nabi Muhammad itu kekuatannya 1:20. Kalau tidak, bagaimana? Setiap hari sampai malam tak ada istirahat. Kalau tidak di stop, maka tetap tamu itu datang. Itu kan bukan satu hari. Bahkan hari liburnya pun harus tersedot ke sana. Nah, itulah butuhnya adil kan. Pemimpin yang adil itu lebih Allah senangi daripada seorang suami yang soleh. Betul. Itu bahasa saya. Tapi ini segmen terakhir saya kepada Abang. Kita ini kan ada 4 pasangan calon, Bang, yang telah sah meskipun belum dicabut undi nomornya berapa. Saya minta Abang memberikan harapan kepada baik itu paslon maupun tim pendukungnya. Kita kan tak ingin pesta demokrasi ini jadi ajang permusuhan. Jadi ajang, ya kalau bicara-bicara tentang strategi ya sah-sah saja, tapi jangan sampai memutus tali silaturahmi kita hanya tentang berbeda pandangan politik atau berbeda dukungan. Ini kan akan menimbulkan hal yang tidak baik, apalagi kita di tanah Melayu, negeri sopan santun itu. Selain akhlak yang kita bahas pada hari ini, pemimpin akhlak, kita berharap juga pendukungnya juga lebih mengedepankan akhlak. Ya, baik itu postingan atau serangan politik dan sebagainya. Saya ingin Abang memberikan harapan kepada pesan kepada tim ses atau calon-calon lah, untuk agar menstabilkan masyarakat kita, jangan terbentur dengan isu-isu propaganda politik-politik yang kampanyenya sifatnya tanda kutip kotor. Apa sih harapan Abang? Baik. Jadi prosesi pilkada pada tahun 2024 ini sebenarnya sama saja dengan prosesi-prosesi sebelumnya, sama. Yang pertama, agar supaya prosesi ini menjadi sesuatu yang baik, kita anggap saja sebagai istilahnya peristiwa kebudayaan. Dan yang kedua, karena ini ada kompetisi ya, bukan kompetensi ya. Karena ini ada kompetisi, lumrah menyalahkan orang, memfitnah orang, tidak suka sama orang, itu lumrah. Tapi kalau orang yang berakhlak, dia tak mau begitu. Kalau memang dia punya paslon yang baik, dia tampilkan kebaikan-kebaikannya. Tapi dia tidak memburukkan paslon yang lain. Kalau memang yang bersangkutan pilihannya adalah pilihan yang benar bagi dia, dia akan mengkampanyekan kebenaran-kebenaran, bukan mengkampanyekan negatif campaigns kepada paslon-paslon lain. Kan dalam Islam dilarang. Pertama, bisa kita lihat di dalam Al-Quran umpamanya kan dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau datang kepadamu seorang fasik itu pendosa, bahasa kasarnya pendosa. Nah, kita kan tak tahu siapa yang fasik siapa yang bukan kan. Dengan sebuah berita, maka konfirmasi dulu, tabayyun dulu, jangan tiba-tiba kita terima, kita cerna. Nah, sekarang untuk beramal itu sebenarnya tidak susah lagi seperti kita dulu ya. Kita dulu kan tak ada handphone. Ya, Mas Hairul dah ada handphone.
masa hidup kenal. Waktu kita kenal dulu sama abang, belum ada handphone. Ada pun handphone, kita nih orang kampung nih ya. Orang kampung, orang pelosok. Harus tegakkan antena tinggi kan. Baru bisa kita berhandphone. Itu penumpang. Numpang sama toki gitu. Ingat saya. Akhirnya beli sendiri. Bilang sama orang tua, saya beli sendiri, pasang sendiri, dan selanjutnya. Nah, sekarang mau beramal mudah, mau kampanye silakan, tapi positif saja. Ini kadang-kadang kita melihat, ya mohon maaf lah, berita-berita di media sosial, di Facebook lah terutama ya, karena itu yang familiar untuk masyarakat kita. Macam-macam gitu. Dan itu jangan dikira bapak-bapak, sahabat-sahabat saya, itu kan akan meninggalkan rekam jejak gitu. Dan nanti akan dibongkar ketika kita mau jadi pemimpin, orang angkat lagi berita-berita itu. Dan sebenarnya itu kebiasaan. Kalau saya kembali kepada kebiasaan. Kebiasaan maksudnya ada orang yang sudah terbiasa untuk fitnah orang. Dan yang mohon maaf juga dengan memfitnah orang itu dia dapat duit. Dia kasih anak istrinya. Ada orang yang memang setiap hari mencari kesalahan kita karena di situ dia mendapatkan nafkah. Nah, luar biasa kan? Jadi dengan dengan kemudahan kita beramal hari ini dengan media sosial, tapi mudah juga berbuat dosa. Dan yang paling banyak adalah fitnah, bullying, menjelek-jelekkan orang, berkampanye negatif, mengomentari hal-hal yang tidak layak. Umpamanya saya nih, ketika tegak dengan salah satu paslon, berfoto saya, saya siapa? Gitu. Saya dosen. Saya siapa? Saya salah satu, umpamanya anggaplah ASN, berfoto saya. Padahal saya berfoto itu niatnya kan istilahnya silaturahmi. Kemudian meninggalkan rekam jejak bahwa saya sudah pernah bertemu dengan bersangkutan. Tapi oleh netizen, apa respon mereka? Bagi lawan politik. Bagi lawan-lawan politik, kita dihabisi gitu, dalam tanda petik ya. Dihabisi, dinegatifkan. Dan itu sebenarnya kalau secara personal kebiasaan pribadi gitu. Jadi orang kalau biasa menyalahkan orang itu akan menjadi sebuah kebiasaan terus. Jadi pesan saya supaya kita menjadi pemilih yang baik, menjadi tim ses yang baik. Semoga apa yang kita kerjakan itu bernilai kebaikan amal soleh. Janganlah diburuk-burukkan orang. Kalau mau mengangkat paslon kita adalah paslon baik, nampakkan program-program kerjanya, visi misinya ke depan seperti apa yang dihadapi dengan indragiri hilir yang luas ini. Siapapun yang jadi bupati, saya yakin akan kewalahan dalam menyelesaikan pembangunan. Oke lah umpamanya terbangun di satu tempat lain. Ini 20 kecamatan, bro. Ya, betul. 20 kecamatan, 236 desa dan kelurahan. Ya. Nah, kelurahannya kecil, besar, jauh, dekat, bertanah pantai, bertanah lumpur, berpasir. Daerah pesisir. Daerah pesisir lagi, bawa barang ke lokasi untuk pembangunan material berapa habis duit. Belum lagi nanti macam-macam di jalan, ada kecelakaan, ada tenggelam dan lain-lain. Maknanya adalah siapapun yang jadi pemimpin itu kan sudah takdir Allah. Tapi kita sebagai orang yang menjadi tim suksesnya, tim pemenangannya, jangan memproses diri kita ini menjadi diri yang tidak baik dalam catatan Allah. Itu saja. Itu yang paling penting. Silakan angkat program-program paslon kita. Apa solusinya? Apa solusinya? Dan jangan menjatuhkan paslon yang lain. Betul. Terima kasih Bang telah hadir dan memberikan beberapa poin. Saya harapkan para penonton dan para pendengar calon bupati pun sekaligus, saya berharap itu mendengar dari hasil podcast kita. Izin Bang, ke depan saya akan mengundang Abang lagi dengan tema yang berbeda. Tentu dengan gaya yang berbeda, dengan baju batik yang beda.
Nanti harus ganti lagi bajunya Jadi iya, kita kan saya sangat butuh hal-hal yang sifatnya kita harus menyeju ya. Ketika politik itu semakin dekatnya pemilihan itu kan semakin panas suasana masyarakat, bahkan saling mendukung, saling seperti ini. Kita butuhnya ada nasihat bagi masyarakat melalui podcast kita ini. Ada poin-poin yang penting bagi mereka yang mereka ambil ketika ke kiri ke kanan dan tak bisa karena hiruk pikuknya gaya komunikasi politik di daerah kita. Mungkin dengan hasil podcast kita ini mungkin dia bisa mencerna, mendiamkan diri, mencerna apa pemahaman yang kita sampai. Inilah bagian dari poin-poin tertentu, bukan hanya sekedar ketenaran menjadi pemimpin, bukan hanya sekedar dia orang ganteng, dia rekam jejak dia seperti ini, bagaimana dan sebagainya. Tapi setelah itu ada timbul kebingungan karena banyak yang bagus katanya kan seperti itu. Bisa masyarakat kan timbul gitu. Ya mungkin lebih mengikhtiar ke diri dari sudut pandang Islamnya seperti apa. Semoga kita melahirkan pemimpin yang betul-betul adil sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Inhil. Memang luar biasa kita Inhil, memang luas. Memang kalau kita kembali harapan kita kan ada pemekaran. Tapi siapapun yang telah dilahirkan dari rahim rakyat nantinya ke depan untuk memilih Inhil, semoga ini lebih bagus, lebih maju untuk ke depan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tapi ada satu sebelum ditutup, ada satu kata kunci yang saya tangkap gitu. Jangan sampai kita punya prinsip semuanya bagus, lalu kami tidak memilih. Betul. Jadi semuanya bagus, tapi di antara yang bagus itu kan ada yang terbagus. Pasti. Maka kita wajib memilih. Seperti kita berpakaian lah. Jangan sampai ada pakaian yang ada semuanya bagus. Betul. Akhirnya kita tidak memilih. Lalu kita telanjang kan? Betul. Maka kalau bahasa di dalam pemilu golput. Golput. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Karena suara kita menentukan masa depan kita untuk 5 tahun yang akan datang. Betul. Oke. Terima kasih Bang. Sekali lagi kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.